Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu adalah tugas dan fungsi pendidik. Yang pertama itu adalah pendidik sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus mampu juga sebagai seorang pengajar yang mana harus mampu merencanakan program pembelajaran yang telah disusunnya dan di akhir nanti bisa melaksanakan proses penilaian ya terhadap apa yang diajarkannya kepada peserta didik. Yang kedua itu sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. Jadi seorang pendidik itu ya sebagaimana arti seorang pendidik gitu harus bisa mendidik ya bukan hanya mengajarkan, bukan hanya mencatat ilmu, tapi juga harus bisa mendewasakan peserta didik baik dalam akhlaknya, sikapnya dan lain sebagainya seiring dengan tujuan Allah itu menciptakan dia di muka bumi ini. Lalu yang ketiga sebagai pemimpin yang mana seorang pendidik itu harus mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran, entah itu berkaitan dengan pendidik itu sendiri, berkaitan dengan peserta didik, maupun dengan mata pelajaran yang diajarkannya, seperti itu. Nah, lalu ada berbagai macam istilah untuk penyebutan pendidik. Yang pertama itu ada mu'alim, yaitu orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya, serta menjalankan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi atau amaliyah. Ya, jadi mu'alim ini berasal dari kata alam ya, yang artinya mengetahui. Jadi seorang yang dikatakan mu'alim itu adalah orang yang mengetahui suatu disiplin ilmu tertentu dan dia mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada murabbi. Ya, murabbi itu berasal dari kata dasar Arab ya dalam bahasa Arab. Yang berarti seorang pendidik itu harus mampu menciptakan, mengatur, dan memelihara peserta didik yang ada di dalam kelasnya tersebut. Ya, baik itu sikapnya, ya pengetahuannya, keterampilannya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada muadib. Ya, diambil dari kata dasar adab dalam bahasa Arab. Jadi seorang pendidik itu harus mampu mendorong peserta didik agar memiliki akhlak dan sopan santun yang luhur atau yang baik. Ya, jadi tidak hanya mentransfer ilmu, seorang pendidik pun harus mampu untuk bisa mengembangkan etika, moral, dan sifat yang santun di dalam diri peserta didik. Begitu. Nah, lalu selanjutnya ada pengertian dari tujuan itu tersendiri. Ya, tujuan itu diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Nah, jadi tujuan itu adalah sesuatu, apapun itu, yang kita inginkan bisa kita raih ya setelah melakukan suatu usaha atau suatu
perbuatan tertentu. Gitu. Nah, sementara pengertian dari pendidikan Islam itu adalah berasal dari kata robba yarbu atau robba yurabbi yang berarti bertambah, bertumbuh, memperbaiki, menuntun, menjaga, dan memelihara. Nah, sementara menurut Abdurrahman Al-Baini, dari kata tersebut itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baik. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi yang sudah dimiliki peserta didik kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Dan yang keempat, semua proses dari pendidikan itu harus dijalankan secara bertahap, ya, tidak langsung to the point, dan langsung ke akhir, begitu. Nah, lalu dasar dari tujuan pendidikan Islam itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang jelas ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, dan yang ketiga ada istihad para ulama, ya, istihad para ulama mustahid. Nah, ada tahapan tujuan pendidikan Islam. Tahapan pertama itu menurut Ahmadi adalah tujuan akhir. Tujuan akhir dari seorang muslim itu sendiri kan yaitu bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi tujuan akhir dari pendidikan Islam itu sendiri ya adalah terciptanya sesuatu atau terciptanya peserta didik yang mampu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu tujuan umumnya itu adalah tujuan yang mengarah kepada taraf penilaian yang dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, kepribadian peserta didik yang mana sebagai pribadi yang utuh, ya. Yang terakhir itu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini bersifat relatif. Artinya suatu waktu tujuan khusus ini bisa diubah, entah itu karena situasi dan kondisi sudah berbeda, ataupun ada kejadian-kejadian seperti pada dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, sementara menurut Kongres Pendidikan Islam Sedunia yang kedua, tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera. Nah, itu menurut Kongres Pendidikan Islam Dunia yang kedua. Sementara menurut Umar Muhammad Al-Tawmi Al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam itu memiliki 4 ciri pokok, yaitu yang pertama sifat yang bercorak agama dan akhlak, yang kedua sifat menyeluruh yang mencakup segala aspek pribadi, yang ketiga sifat keseimbangan, kejelasan, dan tidaknya pertentangan antara unsur dan cara pelaksanaannya, yang keempat sifat realistis dan dapat dilaksanakan. Sementara menurut Dr. Muhammad Atiyah Al-Arwashi, tujuan pendidikan Islam itu adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, ya, tujuan pendidikan itu yang pertama adalah kesempurnaan manusia yang pada puncaknya adalah kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu peserta didik memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat seperti tujuan akhir dari pendidikan Islam itu sendiri. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah mengarahkan peserta didik agar dapat menjalankan semua ajaran agama Islam dan mampu berakhlak mulia. Yang kedua, mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik itu dalam segi jasmani, rohani, emosional, maupun intelektual. Dan yang ketiga, peserta didik itu mampu memiliki nilai-nilai karakter yang baik seperti bertanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.